Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sartika, Rohimatun Nikmah, Mutiha Larasati, Devania Pratiwi, dan Trivinda. Kami mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kami akan membahas materi bab 14 yaitu analisis Markov. Analisis Markov. Analisis Markov adalah teknik yang berkaitan dengan probabilitas kejadian masa depan dengan menganalisis probabilitas yang diketahui saat ini. Teknik ini memiliki banyak aplikasi dalam bisnis, termasuk menganalisis pangsa pasar, memprediksi utang macet, memperkirakan pendaftaran universitas, dan menentukan apakah sebuah mesin akan rusak di masa depan. Analisis Markov membuat asumsi bahwa sistem dimulai dalam keadaan atau kondisi awal. 4 asumsi analisis Markov. Pertama, ada sejumlah negara terbatas. 2. Probabilitas perubahan status tetap sama sepanjang waktu. 3. Kita dapat memprediksi keadaan masa depan dari keadaan sebelumnya dan matriks probabilitas transisi. 4. Ukuran dan susunan sistem tidak berubah selama analisis. Negara dan peluang negara. Negara digunakan untuk mengidentifikasi semua kondisi yang memungkinkan dari suatu proses atau sistem. Dalam analisis Markov, kami juga mengasumsikan bahwa kedua negara secara kolektif lengkap dan saling eksklusif. Lengkap secara kolektif berarti bahwa kita dapat mendaftar semua keadaan yang mungkin dari suatu sistem atau proses. Saling eksklusif berarti bahwa suatu sistem hanya dapat berada dalam satu keadaan kapan saja. Kemudian ada lambang pi dalam kurung i, yaitu vektor probabilitas keadaan untuk periode i, di mana n adalah jumlah negara, pi1, pi2 sampai pn, yaitu probabilitas berada di state 1, state 2 sampai state n. Ketika kita berurusan dengan hanya satu item, seperti satu mesin, mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa status item ini. Misalnya, jika kita menyelidiki hanya satu mesin, kita mungkin tahu bahwa pada titik ini waktu mesin berfungsi dengan benar. Selanjutnya, vektor status dapat direpresentasikan sebagai berikut. Pi1 sama dengan 1,0, di mana Pi1 yaitu vektor status untuk mesin dalam periode 1. Pi1 sama dengan 1 sama dengan probabilitas berada di kondisi pertama. Pi2 sama dengan 0 sama dengan probabilitas berada di kondisi kedua. Ini menunjukkan bahwa probabilitas mesin berfungsi dengan benar, menyatakan 1 adalah 1, dan probabilitas bahwa mesin berfungsi salah, menyatakan 2 adalah 0 untuk periode pertama. Namun, dalam kebanyakan kasus, kita berurusan dengan lebih dari satu item. Vektor kemungkinan negara untuk contoh toko grosir. Dari contoh soal di atas, kemungkinan seseorang akan berbelanja di salah satu dari 3 toko grosir ini adalah sebagai berikut. Dengan rumus, orang yang berbelanja di salah satu toko dibagi dengan total orang yang berbelanja. State 1, toko makanan Amerika, 40.000 dibagi dengan 100.000, yaitu 0,40 sama dengan 40%. State 2, Food Mart 30.000 dibagi dengan 100.000 sama dengan 0,30 sama dengan 30%. State 3, Makanan Atlas 30.000 dibagi dengan 100.000 sama dengan 0,30 sama dengan 30%. Analisis Markov. Analisis Markov adalah teknik yang berkaitan dengan probabilitas kejadian masa depan dengan menganalisis probabilitas yang diketahui saat ini. Teknik ini memiliki banyak aplikasi dalam bisnis, termasuk menganalisis pangsa pasar, memprediksi utang macet, memperkirakan pendaftaran universitas, dan menentukan apakah sebuah mesin akan rusak di masa depan. Analisis Markov membuat asumsi bahwa sistem dimulai dalam keadaan atau kondisi awal. Selanjutnya, diagram pohon untuk contoh toko bahan makanan.
yaitu ada American Food 0,4, Foodmart 0,3, dan Atlas Food 0,3. Kemudian ada lambang Pi dalam kurung I, yaitu vektor probabilitas keadaan untuk periode I, di mana N adalah jumlah negara, Pi1, Pi2 sampai Pn, yaitu probabilitas berada di state 1, state 2, sampai state N. Ketika kita berurusan dengan hanya satu item, seperti satu mesin, mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa status item ini. Misalnya, jika kita menyelidiki hanya satu mesin, kita mungkin tahu bahwa pada titik ini waktu mesin berfungsi dengan benar. Selanjutnya, vektor status dapat direpresentasikan sebagai berikut. Pi1 sama dengan 1,0, di mana Pi1 yaitu vektor status untuk mesin dalam periode 1. Pi1 sama dengan 1 sama dengan probabilitas berada di kondisi pertama. Pi2 sama dengan 0 sama dengan probabilitas berada di kondisi kedua. Ini menunjukkan bahwa probabilitas mesin berfungsi dengan benar, menyatakan 1 adalah 1 dan negara dan peluang negara. Negara digunakan untuk mengidentifikasi semua kondisi yang memungkinkan dari suatu proses atau sistem. Dalam analisis Markov, kami juga mengasumsikan bahwa kedua negara secara kolektif lengkap dan saling eksklusif. Lengkap secara kolektif berarti bahwa kita dapat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memprediksi saham pasar masa depan, di mana salah satu tujuan analisis Markov itu sendiri adalah untuk memprediksi masa depan. Analisis ini dapat menghitung probabilitas bahwa seseorang akan berbelanja di salah satu toko kelontong misalnya. Jadi dengan di situ ia akan bisa memprediksi probabilitas masa depan, karena probabilitas ini sendiri setara dengan pangsa pasar yang dimungkinkan untuk menentukan pangsa pasar di masa depan untuk toko misalnya American Food, Foodmart, atau Atlas Food. Ketika periode saat ini adalah 0, maka untuk probabilitas negara itu dapat dihitung dengan periode berikutnya, yaitu periode 1 dapat dicapai melalui rumus V dikali 1 sama dengan V dikali 0 dikali P. Ini merupakan persamaan 14/3. Untuk lebih lanjutnya lagi, jika berada dalam periode N apapun, kita dapat menghitung probabilitas itu dengan periode N plus 1 dengan rumusnya adalah V dikali N plus 1 sama dengan V dikali N dikali P. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama, pada persamaan 14.3, di mana rumusnya adalah V dikali 1 sama dengan V dikali 0 dikali P. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan seperti apa pangsa pasar periode berikutnya untuk toko bahan makanan. Nah, perhitungannya adalah misalkan V kali 0 dikali P itu adalah 0,4, 0,3, dan 0,3 dengan matriks 0,8, 0,1, 0,1, 0,1, 0,7, 0,2, 0,2, 0,2, dan 0,6. Itu sama dengan perhitungannya adalah baris dikali kolom, baris dikali kolom. Seperti itu. Dengan cara 0,4 dikali 0,8 dikali 0,1 dikali 0,2 dan seterusnya. Untuk 0,3 itu dikalikan 0,1, 0,7, 0,2, dan untuk 0,3 yang ketiga dikalikan dengan 0,1, 0,2, 0,6 sehingga hasilnya adalah untuk 0,4 menghasilkan 0,41, 0,3 itu menghasilkan 0,31, dan 0,3 yang ketiga menghasilkan 0,28. Seperti yang saya jelaskan pada slide kedua, kita bisa melihat bahwa untuk pangsa pasar American Food Store dan Foodmart itu mengalami peningkatan, yaitu dengan nilai 0,41 dan 0,31. Sedangkan untuk Atlas Food itu mengalami penurunan, yaitu berkisar nilai 0,28. Nah, dari persamaan 14.4 ini
bisa kita peroleh model yang akan memberitahu tentang keadaan probabilitas akan berada dalam periode waktu di masa depan dengan pertimbangan dua periode waktu dari sekarang, yaitu since we know that, we have, dan in general. Untuk since we know that, yaitu dengan rumus V dikali 2 sama dengan V dikali 1 dikali P, atau V dikali 1 sama dengan V dikali 0 dikali P. Untuk we have itu sendiri, V dikali 2 sama dengan V dikali 1 dikali P sama dengan V dikali 0 dikali P sama dengan V dikali 0 dikali P dikali P sama dengan V dikali 0 P pangkat 2. Untuk in general, V dikali N sama dengan V dikali 0 P pangkat 2. Ini adalah persamaan 14.5. Dengan demikian, maka probabilitas keadaan untuk N periode di masa depan itu dapat diperoleh dari kondisi saat ini, di mana probabilitas dan matriks probabilitas transisi. Dalam contoh yang telah saya sebutkan tadi, yaitu American Food Store, Food Mart, dan juga Atlas Food, di mana American Food Store dan Food Mart telah meningkatkan pangsa pasar pada periode berikutnya, sementara Atlas Food telah kehilangan pangsa pasarnya. Untuk persamaan 14/5 ini menyediakan beberapa bantuan dalam menentukan di mana untuk membahas mengenai syarat keseimbangan atau kondisi tunak. Analisis Markov dari operasi mesin. Pemilik Tall Skyworks telah mencatat pengoperasian mesin penggilingnya selama 2 tahun terakhir. Untuk keadaan yang pertama, 80% dari waktu mesin berfungsi dengan benar dan 20% dari waktu mesin tidak berfungsi dengan benar. Untuk keadaan yang kedua, 90% dari waktu mesin tidak berfungsi dengan benar dan hanya 10% dari waktu mesin beroperasi dengan benar. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk membangun matriks probabilitas transisi. Kita harus ingat bahwa keadaan satu adalah situasi di mana mesin berfungsi dengan benar dan keadaan dua adalah situasi di mana mesin berfungsi tidak benar. Berikut matriks probabilitas transisi untuk mesin ini adalah probabilitas untuk keadaan yang pertama yaitu 0,8 dan 0,2, untuk keadaan yang kedua 0,1 dan 0,9. Selanjutnya, lihatlah matriks ini untuk mesinnya. Pertama, kita cari dahulu berapa probabilitas bahwa mesin Tolsky akan berfungsi dengan benar dalam 1 bulan. Setelah mendapatkan hasilnya, sekarang kita dapat menggunakan hasil tersebut untuk menentukan probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar dalam 2 bulan. Berikut analisisnya. Selanjutnya yaitu kondisi equilibrium. Probabilitas disebut probabilitas steady state atau probabilitas keseimbangan. Salah satu cara untuk menghitung bagian keseimbangan pasar adalah dengan menggunakan analisis Markov, yaitu untuk melihat apakah nilai masa depan mendekati nilai stabil atau tidak. Contohnya seperti pada tabel 14.1, mesin mulai berfungsi dengan normal dalam stage 1 pada periode pertama. Dalam periode 5, hanya ada 0,4934 probabilitas bahwa mesin masih berfungsi dengan benar. Dan pada periode 10, probabilitas ini hanya 0,360235. Dalam periode 15, probabilitas bahwa mesin masih berfungsi dengan benar adalah sekitar 0,34. Artinya probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar pada periode mendatang terus menurun, tetapi menurun pada laju penurunan. Kondisi keseimbangan ada jika probabilitas negara atau pangsa pasar tidak berubah setelah sejumlah besar periode. Dengan demikian, pada equilibrium probabilitas keadaan untuk periode mendatang harus sama dengan probabilitas keadaan untuk periode saat ini, sehingga untuk mesin Tolsky dapat dinyatakan sebagai berikut.
Setelah itu, bandingkan hasil ini dengan tabel 14.1, maka hasilnya akan sama dengan probabilitas yang kita ajukan. Intinya, analisis ini menunjukkan bahwa hanya perlu mengetahui matriks probabilitas transisi dalam menentukan pangsa pasar ekuilibrium, karena nilai-nilai awal untuk probabilitas negara atau pangsa pasar tidak mempengaruhi probabilitas kondisi ekuilibrium. Materi yang terakhir yaitu 14.6 menyerap negara dan matriks fundamental pada aplikasi piutang dagang. Jika Anda dalam kondisi menyerap, artinya Anda tidak dapat pergi ke negara bagian lain di masa depan. Contoh dari ini adalah aplikasi piutang. Dalam contoh piutang pada negara menyerap, pendapatan masa depan diprediksi berdasarkan probabilitas yang ada. Namun, hal-hal pasti dapat berubah karena faktor-faktor yang dapat dikontrol serta faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. 4 negara bagian atau kategori khas untuk aplikasi piutang sebagai berikut. Negara 1 P1 yaitu dibayar semua tagihan. Negara 2 P2 yaitu kredit macet jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Negara 3 P3 yaitu jatuh tempo kurang dari 1 bulan. Dan yang terakhir negara 4 P4 yaitu terlambat antara 1 dan 3 bulan. Keempat negara bagian dapat ditempatkan dalam urutan apapun. Sebagai contoh, tampaknya lebih alami untuk memesan negara bagian sebagai berikut. 1 dibayar, 2 tunggakan kurang dari 1 bulan, 3 tunggakan 1 hingga 3 bulan, dan 4 tunggakan lebih dari 3 bulan atau hutang buruk. Ini sangat sah dan satu-satunya alasan pemesanan ini tidak digunakan adalah untuk memfasilitasi beberapa manipulasi matriks. Yang lebih menarik adalah kondisi keseimbangan. Tentu saja, dalam jangka panjang semua orang akan melakukannya baik dalam kategori dibayar atau hutang buruk. Ini karena kategori-kategori tersebut menyerap keadaan. Mengetahui totalnya jumlah uang yang ada dalam kategori dibayar atau hutang buruk akan membantu perusahaan mengelola kredit macet dan arus kasnya. Analisis ini membutuhkan penggunaan fundamental matriks. Matriks FA menunjukkan probabilitas bahwa suatu jumlah akan berakhir dalam kondisi menyerap. F sama dengan matriks inverse dikurang matriks B pangkat negatif 1. Jika diketahui matriks inverse 1, 0, 0, 1, matriks B 0,2, 0,2, 0,3, dan 0,2, dan matriks A 0,6, 0, 0,4, dan 0,1, maka akan menghasilkan matriks FA yaitu 0,97, 0,03, 0,86, dan 0,14. Baris teratas dari matriks ini menunjukkan probabilitas bahwa jumlah dalam kategori kurang dari 1 bulan akan berakhir dalam kategori dibayar dan utang buruk. Probabilitas bahwa jumlah yang kurang dari 1 bulan jatuh tempo akan dibayarkan adalah 0,97 dan probabilitas bahwa jumlah yang kurang dari 1 bulan terlambat akan berakhir sebagai utang buruk adalah 0,03. Baris kedua memiliki interpretasi yang serupa untuk keadaan tidak menyerap lainnya yang merupakan kategori 1 hingga 3 bulan. Oleh karena itu, 0,86 adalah probabilitas untuk jumlah yang jatuh tempo 1 hingga 3 bulan dan pada akhirnya akan dibayarkan. Dan 0,14 adalah probabilitas yang jatuh tempo 1 hingga 3 bulan tidak akan pernah dibayarkan tetapi akan menjadi hutang macet. Sedangkan matriks M mewakili jumlah uang yang ada di masing-masing negara yang tidak menyerap. Rumusnya yaitu M sama dengan M1, M2, M3, dan seterusnya sampai Mn, di mana N adalah jumlah negara yang tidak menyerap, M1 adalah jumlah di negara bagian pertama, M2 adalah jumlah di negara bagian kedua, dan M3 adalah jumlah di negara bagian ke N. Asumsikan bahwa ada $2.000 dalam kategori kurang dari 1 bulan dan $5.000 dalam kategori 1 hingga 3 bulan. Maka M akan direpresentasikan sebagai berikut. M sama dengan 2.000, 5.000 dalam jumlah yang dibayarkan dan jumlah yang hutang buruk sama dengan MFA akan menghasilkan 6.020
$640,760. Jadi dari total $7.000, maka $2.000 dalam kategori kurang dari 1 bulan dan $5.000 dalam kategori 1 hingga 3 bulan, sedangkan $6.240 pada akhirnya akan dibayarkan dan $760 akan berakhir sebagai utang macet.